Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedayanipun para alimul ulama, para rama kiai, para sepuh bini sepuh, taminipun keluarga saking pengurus Yayasan Menara Kudus, lan sedaya panitia, lan sedayanipun para rawuh. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedayanipun ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, ini tidak ada para ibunya niki nggih. Para bapak tok niki ingkang kula hormati, saderengipun kula mulai nyampaikan yang pertama, mari kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah utamanya kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah Demak yang saat ini sedang terdampak musibah banjir. Kita doakan semoga Allah Ta'ala segera angkat musibahnya dan mereka digantikan keadaannya dengan keadaan yang jauh lebih baik. Baik yang ada di Demak ataupun yang ada di sekitar wilayah Kudus yang juga terdampak, ataupun belahan wilayah Indonesia yang lainnya yang sedang terkena bencana, dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Kita niatkan, kita hadiah bacaan surat Al-Fatihah, semoga kita tergolong orang yang peduli dengan saudara muslim yang lainnya insyaallah, yang mana itu jadi sebab kita diperdulikan juga oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila khadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang nomor kalihipun nggih kula nyuwun setunggal Fatihah melih dumateng salah setunggal sesepuh yang saya tadi ketika duduk di tempat transit terkenang dengan beliau, almarhum Bapak Kiai Najib Hasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalnya dan semua yang sudah diperjuangkan oleh beliau selama hidupnya semoga menjadi amal jariah beliau insyaallah. Semoga semua amal-amal yang merupakan salah satu perjuangan beliau dijadikan penerang kubur beliau, sampaikan pahalanya kepada beliau insyaallah. Ala hadhihi niyah, dan semua orang-orang tua kita sudah meninggal dunia, guru-guru kita semuanya, kita juga mendoakan dengan doa yang sama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila khadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedayanipun ingkang kula hormati, alhamdulillah kula kalih panjenengan niki tesih diparingi keremenan dhateng Al-Qur'an. Kita oleh Allah Ta'ala itu masih dijadikan orang-orang yang cinta dengan Al-Qur'an. Yang mana nggih tiyang niku nek pun remen teng Al-Qur'an niku tandhanipun nggih remen teng Gusti Allah, nggih pasti remen teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Al-Qur'an itu menjadi sebab orang akan dimuliakan dunia dan akhirat. Salah seorang ulama sufi, kalau nggak salah Bishr al-Hafi,
itu beliau pernah suatu ketika di perjalanan, beliau itu awalnya bukan orang baik. Awalnya bukan orang baik. Ketika di perjalanan, beliau menemukan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang ada tergeletak dan rawan terinjak-injak sama orang, maka sama Bishr Al-Hafi diambil. Ini dalam kondisi bukan orang baik loh ya. Mungkin kondisinya dia saat itu ya preman. Ya kula nggih nate maos pas rodok bar mendem niku. Itu diambil tulisannya. Kemudian sama Bishr Al-Hafi, ini tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Diambil, kemudian dibersihkan, dikasih minyak wangi, setelah itu ditaruh di tempat yang terhormat di rumahnya. Malam harinya, dia mendengarkan suara, "Wahai Bishr, sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku, aku akan mengharumkan namamu dunia dan akhirat." Pagi harinya, langsung Bishr Al-Hafi itu dia bertobat, kemudian setelah itu dia akhirnya menjadi seorang ulama yang soleh, muridnya di mana-mana, bahkan dawuh-dawuhnya itu tetap disampaikan terus sampai sekarang. Itu barokah karena memuliakan salah satu bagian dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau memuliakan satu ayat aja seperti itu, gimana dengan orang yang memuliakan keseluruhan kitab ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, kita ini sekalipun kita ini ya senang sama Quran, tapi tetap kita ini ya tetap derek dawuh-dawuh para ulama, yang ulama itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk beradab kepada Al-Quran. Nyun ngapunten, awake dhewe ini kan pas ngaji, nyun ngapunten, seawam-awamnya kita naruh Quran di bawah ini mesti ndak mentolo, ngene apa nggih? Sejajar sama kaki. Tego apa ndak? Ndak mentolo. Kok ndak nyaman. Kenapa? Karena memang salah satu tanaman yang ditanamkan oleh para romo kiai, para masyayikh teng manah kula kalih panjenengan, yaitu bukan sekedar iso maca Quran, tapi juga bisa memuliakan dan menghormati Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan fihi ilmul awwalin wal akhirin. Al-Quran itu di dalamnya terdapat ilmunya orang-orang yang dulu, bahkan sampai juga kepada ilmunya orang-orang yang ada di zaman modern. Itu semuanya ada di Al-Quran. Yuna mau cari ilmu apapun juga. Kalau ada sekarang ini satu orang yang dianggap pakar, dia menemukan satu teori, maka enggak nunggu lama, pasti nanti di masa yang akan datang ada yang membantah teori itu. Ada yang membantah teori itu. Nanti kalau dia menemukan lagi satu teori, nanti yang bantah itu akan ada yang bantah lagi, terus enggak akan ada habisnya. Tapi kalau Al-Quran, ini teori-teori yang ada di Al-Quran, itu sudah 1400 tahun lebih, sampai sekarang tidak ada satupun bantahannya. Kalau sampai ada orang yang sekedar bantah asal-asalan, pasti bantahannya tidak mungkin dipakai sama orang dan dilupakan. Tetap Al-Quran itu sebagai salah satu teori pemikiran yang paling unggul, yang bahkan bukan hanya diakui oleh umat Islam, semua yang dikatakan, bahkan namanya Gose itu dikatakan manusia sains, orang yang paling dianggap paling pintar dalam dunia ilmu pengetahuan, itu juga mengagumi isi kandungan teori yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Itu saking mulianya Quran. Saking mulianya Quran. Nah, cuma kadang-kadang nyun ngapunten, kita ini kadang-kadang lebih sering dengar ilmu dari sumber-sumber yang enggak jelas dibandingkan ilmu yang sumbernya dari Al-Quran. Anda kalau Al-Quran mau bicara tentang kesehatan, ada di Al-Quran ayatnya. Oh, itu tentang orang kalau makanlah kamu, minumlah kamu, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu di Al-Quran itu sekarang dibahas.
Berbahas, orang itu untuk menyembuhkan penyakit itu tidak perlu banyak macam-macam obat. Ternyata cukup membiarkan dirinya itu lapar, nanti tubuh itu akan meregenerasi sel untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Di Quran sudah ada. Mau tentang ilmu pengetahuan apapun juga di Quran ada. Malah kula sing rada gumun niku, nyun ngapunten, tapi ini hikmahnya luar biasa. Ayat terpanjang di Al-Qur'an itu urusan apa? Bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, urusan apa? Utang, piutang. Dan ini ditingali menungso niku paling sering gegeran goro-goro urusan utang, piutang. Kenapa nggih? Nggih. Zaman saat niki lah Masya Allah. Kadang-kadang sing ngutangi karo sing ditagih galak sing ditagih. Kenapa nggih? Gitu. Jadi saya pernah waktu lihat di medsos itu ada satu memenya lucu. Yang susah itu bukan cari uang, yang susah itu nagih hutang. Golek duit gampang, nagih hutang kuwi sing angel. Kadang-kadang yang diutangi ini utang dalam segala bentuk macam apapun juga, bahkan kadang-kadang kalangan santri. Dulu saya kalau waktu mondok saya punya prinsip jangan pernah meminjamkan kitab kepada sesama santri. Kenapa? Mesti orang mungkin balik. Mesti tidak mungkin balik. Akhirnya saya sampai ada satu makalah, sebodoh-bodohnya orang itu paling bodoh orang yang minjemkan kitab ke temannya. Dijawab sama teman saya, oh ada yang lebih bodoh lagi. Gimana? Yang sudah dapat pinjaman kitab kok jek balik. Nek wis disili sekodo kaya-kaya sekodo ngihlaske niku berarti. Itu semua ayat yang paling panjang ternyata urusan utang piutang. Ayat yang paling detail itu ternyata bukan ngatur bab wudu. Bab wudu itu banyak khilafnya. Jadi kalau ngaji aula mastumun nisa itu tentang perkara yang membatalkan wudu, yaitu kalau bersentuhan dengan perempuan itu ulama menafsirkannya beda-beda. Mazhab Syafi'i mengatakan pokoknya semua persentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, syahwat, tidak syahwat membatalkan wudu. Kenapa? Ayatnya jelas aula mastumun nisa. Imam Malik beda lagi. Aula mastumun nisa itu maksudnya persentuhan apabila dengan syahwat. Apabila persentuhannya tidak dengan syahwat, sekalipun senggolan maka tidak membatalkan wudu. Kalau tidak ada syahwat. Mazhabnya Imam Abu Hanifah benten melih. Itu aula mastumun nisa itu bukan senggolan, maksudnya kumpul. Kalau kumpul hubungan suami istri itu baru batal wudu. Kalau senggolan tok syahwat tidak syahwat tidak membatalkan wudu. Jadi wudu itu masih ada penafsiran. Masih ada penafsiran, masih ada beda-beda tafsir. Itu terkait dengan permasalahan wudu. Tapi ayat yang diterangkan dengan detail, yang hampir-hampir tidak ada beda penafsiran, itu ayat tentang apa? Ayat tentang warisan. Pun jenengan tinggal di ayat tentang warisan itu dawa dan itu sangat detail. Makanya wudu tiap madhab bisa beda. Salat tiap madhab caranya beda. Ada yang mewajibkan Fatihah, ada yang enggak. Tapi kalau bagi waris 4 mazhab itu semuanya hampir sama. Kenapa? Karena penjelasannya di Al-Quran sangat detail, hampir-hampir tidak ada keterangan yang multitafsir. Diterangkan sangat detail. Kenapa? Karena ini saking pentingnya, ternyata kalau dilihat sekarang, gegere dulur karo dulur, kui mergo goro-goro rebutan. Jadi kan nyaute banter iki termasuk korban atau pelaku. Ya moga-moga kabeh sae insyaallah nggih. Amin Allahumma. Kalau bagi warisan itu ayatnya detail, itu 4 mazhab ini hampir-hampir
Hampir nggak ada perbedaan kalau urusan pembagian warisan. Makanya tuh saya pernah ini yang nasihati para sesepuh riyen niku. Tuh nasihatnya begini. Warisan itu ternyata bukan jumlahnya yang gede. Fitnahnya yang gede. Fitnahnya yang gede. Sampai-sampai ada kalimat itu begini. Kalau perlu bagi warisan dulu baru nguburkan mayitnya. Iki aja mbok amalke letterlek iki bahaya iki. Nanti ngamalkan jarine Habib Muhammad bahaya viral nanti akhirnya. Ini maksudnya apa? Karena saking pentingnya urusan warisan ini, jangan sampai kamu mementingkan urusan bab waris ini sepertinya kamu mementingkan urusan ngubur jenazah. Nah, sekarang kan kadang-kadang warisan enggak langsung dibagi. Oh ini rumahnya masih ditinggali ada ibunya, masih ada ibu jadi belum dibagi. Nanti kalau ibu sudah mati baru dibagi, kesuwen. Enggak harus langsung dijual, tapi warisannya itu bagian masing-masing sudah jelas. Dan yang paling bahaya itu bom waktu warisan. Banyak kan Pak, pengalaman hidup bermasyarakat Pak. Bom waktu warisan itu gini. Orang tua ngomong sama anak, iki engkau omahku umpama di Kudus ya. Itu rumah saya yang di daerah Muria. Daerah Colo Muria itu nanti buat kamu. Cuma ngomongnya depan satu anak, ndak ada saksi. Ndak lama baru ngomong let seminggu mati. Lah sing diomongi rumangsa wis dikeki. Nggih napa nggih? Lah dulur liyane, aku ora tau krungu. Geger napa geger? Itu namanya bom waktu warisan. Ini kalau omongan ini enteng, tapi kalau ndak segera ada realisasinya, wah itu nanti ketika bagi warisan bisa jadi keributan. Mopo nek ngene, kuwi Kang Mas mulak kabeh wis sugih, kowe lak urung pati sugih, kuwi sing ning kono ki nggo kowe. Wah, tambah geger. Yang merasa dapat rumangsa, lah kowe wis sugih kok, lah aku lak urung. Wah, akhirnya geger gara-gara rebutan warisan. Ilmu tentang warisan sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an. Gitu. Cuma memang jadi ahli faraid ini repot. Dikatakan warisan itu karena ilmu yang yunsa. Fa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ilmu warisan itu adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Jadi kalau jenengan alim bab warisan, niku biasane cepet. Ya mboten insyaallah panjang umur insyaallah nggih. Tapi itu ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku, itu adalah ilmu yang bahas terkait dengan urusan Lah inilah ilmunya Quran itu fihi ilmul awalin wal akhirin. Bahkan ulama akhirnya beristimbat dari mulai sahabat dan beristimbat macam-macam dari Al-Qur'an. Di antaranya yang ada di kitab Ad-Durrul Manthur itu disebutkan Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini hidupnya itu baca Quran terus. Beliau mengatakan bahwasanya kalau turun hujan, doa itu diijabah sama Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu menyebutkan hujan dengan Allah Ta'ala ketika menyebutkan menurunkan hujan, Allah Ta'ala mengatakan yunazzilul ghaitha. Al-ghaith itu kan bisa bermakna pertolongan. Tapi kalau di Al-Quran, al-ghaith itu sering diartikan al-matar, artinya turun hujan. Artinya ketika turun hujan berarti ada pitulungan saking Gusti Allah, yang dimana kata Thabit Al-Bunani, di situ berarti doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang sudah tahu Quran isinya berbagai macam ilmu. Yang tentang sains saya nggak perlu nyeritakan satu persatu, udah sangat banyak sekali. Lu pernah ada tokoh dari Perancis namanya Maurice Bucaille.
Maurice Bucaille itu dia meneliti mumi Raja Mesir. Meneliti mumi Raja Mesir. Sampai akhirnya dia punya satu kesimpulan. Dia buat seminar. Dan hasil kesimpulannya apa? Raja Mesir itu matinya tenggelam. Karena di tubuhnya banyak sekali kadar garam. Wow, yang lihat tepuk tangan dianggap kagum. Ada orang muslim datang, dia bilang, ini yang kamu sampaikan itu kalau di kita umat Islam, anak-anak kecil tahu. Anak-anak kecil kalau ditanya, Fir'aun matinya kenapa? Kelep, tenggelam, kenapa nggih? Enggak ada. Fir'aun matinya kenapa? Tabrakan, enggak ada. Fir'aun matinya kenapa? Tenggelam. Loh, masa tahu? Iya, di Al-Quran ada. Akhirnya dia meneliti Al-Quran dan riwayat sampai akhirnya dia masuk ke dalam agama. Nah, kalau tentang sains, tidak usah dodo. Intinya banyak sekali kebenaran Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang kalau bahas sekarang, kunci untuk memahami Al-Quran itu di mana sebetulnya? Letaknya ini di mana? Kunci untuk memahami Al-Quran. Kunci untuk memahami Al-Quran yang sering kita lupakan bukan hanya urusan bahasa atau urusan balaghah dan lain sebagainya, bukan itu. Kunci untuk memahami Al-Quran itu ada pada satu sosok, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin jenengan mau dapat ilmu sirnya Quran nggak lewat kanjeng Nabi, nggak bisa. Karena memang Quran itu bisa kita baca karena sudah perantara lewat kanjeng Nabi dulu. Di umpama malaikat Jibril langsung bisiki kita, remuk semua Pak, remuk semua, nggak mungkin kuat. Quran ini Pak, ini bisa kita baca, ini semuanya karena melalui perantaranya kanjeng Nabi, difilter sama kanjeng Nabi yang nompo, yang merasakan beratnya, baru setelah itu diberikan kepada umatnya. Itu kalau tidak lewat kanjeng Nabi tidak bisa. Dan kanjeng Nabi SAW itu kalau turun wahyu, cuaca dingin itu bisa gembrobyos. Duduk di atas unta itu bobot 100 kilo kuat Pak. Kanjeng Nabi duduk di atas unta, kalau dapat wahyu, untanya langsung deprok. Karena beratnya proses mendapatkan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi nompo wahyu, nompo ayat berat. Loh saiki kalau nyawang teng Facebook, kasus orang mengaku Nabi. Aduh, lah kok enek sing percaya. Tapi ya kita repot Pak. Sekarang ini gara-gara medsos. Ini kan HP, ini kan smartphone, nggih. Smartphone itu artinya apa? Telepon pintar. Tapi menungsone ndak tambah pinter. Menungsone ndak tambah pinter. Di Indonesia ini Pak, aliran apa yang ndak laku? Laku ndak? Ngaku Nabi, punya pengikut ndak? Ngaku malaikat, punya pengikut tak? Punya. Saya cuma nunggu, tidak ada yang ngaku dajjal gitu aja. Kalau khawatir kan ngaku dajjal, mungkin ya nek pengikut ya mungkin. Ini kan setiap ngaku kan masih punya pasar sendiri. Punya pasar sendiri, berbagai macam aliran. Nah, ini menerima wahyu itu beratnya luar. Itu Zaid bin Thabit pernah. Ketika itu dia duduk, singkatnya ya lo ceritakan panjangnya sekedawan kok akhirnya. Terus ngaji ndak usah dawa-dawa, pokoknya yang penting sithik barokah insyaallah. Cocok nggak? Saya tuh soalnya prinsip saya lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Itu prinsip saya begitu. Zaid bin Thabit itu Pak pernah ketika itu sama Nabi suruh nulis ayat. Nah posisinya lututnya itu nempel sama lututnya kanjeng Nabi.
Waktu mau nulis, tiba-tiba Kanjeng Nabi badannya gemetar, dapat wahyu lagi. Posisi Z ini lututnya nempel sama lututnya Kanjeng Nabi, Pak. Itu Z mengatakan, demi Allah lututku ini mau pecah rasanya. Mau Pak? Pecah, padahal sekedar nempel sama Kanjeng Nabi SAW. Dan yang turun Pak, jangan kira wabot ini mesti yo sak surat, mungkin Yasin kuwi mungkin. Bukan satu surat, bukan bahkan tidak satu ayat, cuma 3 kata, ghairu ulidh dharari. Mung 3 kata tok itu nemplek, itu lututnya mau pecah. Bayangkan Kanjeng Nabi berapa ribu ayat niku ditampani kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau tak ngunjuk rumiyin niki. Semoga sing nyauti monggo utangi lunas. Aku sebar-bar ku nyauti kabeh akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kunci memahami Quran itu mau tidak mau ya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran kalau tidak lewat Kanjeng Nabi kan tidak bisa, Kanjeng Nabi kan tidak bisa. Dan Quran itu ternyata memang menjadi penyebab banyak sekali orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW itu masuk Islam karena keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun ketika itu juga Kanjeng Nabi juga sering didustakan. Itu karangan Muhammad, itu ini dan sebagainya. Tapi hikmahnya Allah Ta'ala, memang Kanjeng Nabi itu dijadikan tidak pernah diketahui membaca, tidak pernah diketahui menulis. Jadi ketika beliau menyampaikan Quran, orang nggak punya celah untuk mendustakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat ummi yang melekat pada diri Rasulullah SAW itu bukan sifat ummi yang sebagai celaan untuk Nabi, bukan. Tapi sifat ummi yang melekat pada diri Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak pernah diketahui membaca, tidak pernah diketahui menulis, bisa menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terdahulu, peristiwa yang akan datang, bahkan peristiwa yang terjadi nanti di akhir zaman. Contoh aja yang sekarang ini sedang terjadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, insyaallah. Insyaallah segera Masjid Al-Aqsa dikuasai kembali oleh umat Islam, amin ya rabbal alamin. Bani Israel itu tadi pas saya masuk pas dibacakan ayatnya. Bani Israel itu sudah disampaikan akan berbuat kerusakan lagi di muka bumi. La tufsidunna fil ardi marratain. Itu akan berbuat kerusakan lagi di muka bumi. Itu menurut sebagian ahli tafsir, ya nanti di akhir zaman mereka akan berbuat kerusakan. Kerusakan. Kemudian ketika tadi disebutkan juga, ini repotnya saya kalau ayat utuhnya tidak hafal karena saya tidak hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran semuanya insyaallah. Amin. Itu tadi disebutkan waji'na bikum lafifa. Nah, jadi nanti yang seperti yang ada sekarang ini, mereka orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Zionis itu, mereka itu akan yang awalnya tinggalnya terpencar-pencar. Mereka mendatangi wilayah Palestina, kemudian mereka tinggal di sana awalnya numpang, lama-lama mengklaim itu wilayah mereka, dicaplok, itu nanti untuk tempat tinggal semua orang yang ada di kumpul jadi satu. Mereka akan tinggal sampai semuanya nanti akan tinggal di situ semuanya. Kalau sudah tinggal di situ semuanya, nanti yang akan terjadi di akhir zaman seperti yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Mereka sekarang membabi buta, rumah sakit dibom, anak kecil dibunuh. Terus kalau tidak ada peri kemanusiaan sama sekali. Jadi kalau orangnya itu katakan untuk
prihatin sama Palestina ndak harus muslim Pak, menungso dadi menungso wis kudu prihatin sama Palestina. Kan zalim Pak, orang itu di mana-mana aturan perang itu ndak boleh rumah sakit, orang warga sipil, ndak boleh tentara sama tentara silahkan. Itu rumah sakit, warga sipil itu nggak boleh. Nah, ini yang terjadi sekarang ini semua sudah disampaikan dalam Al-Quran. Udah ada dalam Al-Quran, wajibna bikum lafifah itu terjadinya sekarang ini. Mereka akan berbondong-bondong semua menganggap tempat yang aman bagi mereka, tempat tanah mereka itu ya di situ. Nanti ketika sudah datang waktunya, maka akan datang waktunya semua umat muslim akan bersatu dan mereka semua akan dikalahkan. Akan sampai nanti mereka itu akan sembunyi di balik tembok yang ngomong, ya muslim, belakangku Yahudi, bunuhlah. Nanti mereka sembunyi di balik pohonnya ngomong. Kecuali satu pohon yang nggak akan ngomong. Namanya pohon gharqad. Pohon gharqad itu nggak akan ngomong kalau di belakangnya ada orang Yahudi. Itu pohon gharqad. Maka sekarang orang-orang Zionis itu nanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Jadi cuma urusan percaya sama Kanjeng Nabi, Zionis ya percaya Pak. Nanam pohon kok mereka. Gitu. Sama dawuhnya Kanjeng Nabi cuma percaya tok, ya mereka percaya loh Pak. Tapi kalau kita kan enggak, kita bukan cuma percaya tapi kita mengimani dan menaati dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek modal percaya, mereka percaya Pak. Pohon gharqad itu ditanam sebanyak-banyaknya oleh mereka. Tanam sebanyak-banyaknya oleh mereka. Begitu. Itu kalau kita tanya, kenapa kok orang Yahudi kok yang dikuasai kok Masjidil Aqsa? Kenapa enggak Masjidil Haram? Kenapa enggak Masjid Nabawi? Itu. Kenapa kok enggak misalkan wilayah yang lainnya? Wilayah yang lainnya. Yang jelas jangan nyebutkan musola samping rumah kita Pak, enggak masuk daftar itu Pak. Itu enggak masuk daftar itu Pak. Kenapa kok Masjidil Aqsa atau sering disebut Baitul Maqdis. Nah. Sunnatullah fil alam. Aturan Allah di alam ini, siapapun yang menjadi penguasa Baitul Maqdis, maka dialah yang paling punya power ada di dunia. Nabi Sulaiman penguasa Baitul Maqdis. Nabi Daud penguasa Baitul Maqdis. Dulu Nabi Musa dulu juga sempat menjadi penguasa Baitul Maqdis. Palestina, tempat sana. Itu siapapun yang menjadi yang ada di Baitul Maqdis, dia adalah power terkuat di muka bumi. Power terkuat yang ada di muka bumi. Nah sekarang siapa Beb? Nah, sekarang ya yang lagi nyerang-nyerang itu. Yang jadi penguasa Baitul dalam wilayah mereka. Dia yang paling kuat, jelas paling kuat. Loh, dia melanggar aturan perang. Ada nggak negara yang berani negur? Ada enggak? Nggak ada. Nggak ada negara yang berani negur. Kenapa? Karena dia paling kuat. Sudah sunnatullah fil alam, yang penguasa Baitul Maqdis dialah kekuatan superpower yang paling kuat itu di situ. Itu ada di kitabnya Dr. Majid Irsyan Al-Kailani, judulnya Hakadha Dhahara Jil Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Ini ulama Pak, lihat kitab-kitab Pak Heri bisa menyimpulkan, bukan cuma ngarang. Ini kalau juga tak sebutkan kitabnya, kadang-kadang zaman sekarang ini bahaya. Ucapan dipotong sebentar diviralkan. Ini ngarang, ini cerita haluas, macam-macam lah. Nah, siapapun yang menjadi penguasa Baitul Maqdis, maka dia jadi penguasa dunia. Contoh, di zaman Nabi Muhammad SAW, superpower paling negara wilayah atau yang paling superpower itu siapa? Romawi. Persia ada, betul Persia ada, tapi Persia kalah sama Romawi. Romawi penguasa Baitul Maqdis. Kapan Islam itu bisa terbuka sampai hampir menguasai sampai wilayah Afrika, sampai Spanyol, sampai mana-mana dikuasai sama Islam? Kapan?
situ awal mulanya futuhat, pembukaan wilayah itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kapan? Setelah kaum muslimin menguasai Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu dikuasai pertama kali oleh umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kemudian zaman berlalu, akhirnya Baitul Maqdis direbut lagi sama non-muslim. Nah, setelah itu Baitul Maqdis direbut lagi sama non-muslim itu di masa hidupnya Imam Ghazali. Sehidupnya Imam Ghazali. Waktu itu Imam Ghazali dikritik. Apa itu Ghazali? Ngarang Ihya, enggak ada kepedulian sama Baitul Maqdis. Apa guna Pak dikritik? Dianggap tidak peduli dengan Baitul Maqdis. Tapi Imam Ghazali ketika menyaksikan kaum muslimin kok terpuruk ini ya keadaannya ya. Sampai Baitul Maqdis itu bisa dikuasai sama non muslim. Itu Imam Ghazali menyebutkan rahasianya dan solusinya di kitab Ihya. Itu. Sebutkan fasadur ra'iyah bi fasadil muluk. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rakyat itu hancur karena pemimpinnya hancur. Pemimpin kok bisa hancur? Karena ulamanya juga hancur. Jawabannya kita itu disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Apakah kitab Ihya waktu jadi solusi? Tunggu dulu. Setelah itu, karena Imam Ghazali getol menyuarakan tentang ajaran-ajaran tasawuf, sampai dikenal dengan adanya Madrasah Ghazaliyah. Dari Madrasah Ghazaliyah ada madrasah-madrasah yang lainnya sampai generasi Salahuddin Al-Ayyubi, mereka adalah cucu murid Imam Ghazali. Jadi setelah itu Al-Ayyubi tahu ini bukan perang dulu. Untuk ngerebut Baitul Maqdis ini bukan perang dulu caranya. Bukan. Caranya adalah dandani umat dulu. Datang ke pemimpin-pemimpin, mempersatukan mereka, merukunkan mereka, mendamaikan mereka. Udah didamaikan, dirukunkan, barulah saya itu diserang bareng. Akhirnya Baitul Maqdis bisa dikuasai lagi oleh umat Islam. Ini semua ya Pak yang ada di zaman sekarang dan sebagainya, itu semuanya intinya sudah disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, kunci untuk memahami Al-Quran, pintunya itu Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya, Habib, dari mana alasannya kok bisa memahami Quran kok harus lewat Kanjeng Nabi? Jelas, satu, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Quran itu dikumpulkan di dadanya Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad yang kuat untuk bisa menerima Al-Quran. Tidak ada satupun manusia atau siapapun yang akan kuat untuk menerima Al-Quran kecuali Rasulullah SAW. Terlalu bersemangat gembrobyo sih akhirnya. Jenengan sudah ngantuk? Jawaban ngantuk toh. Jenengan jawab ngantuk tuh saya seneng, punya alasan untuk mengakhiri ceramah berarti. Ngantuk ya? Lanjut ya. Memang akhir zaman ini orang melu ngundang melu ngatur iki. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini insya Allah jam 11 harus selesai nih. Kok enggak kerasa ini? Ya mungkin kalau ada perpanjangan waktu sedikit tidak apa-apa ya. Jadi gini, lanjut ya. Jadi Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, dikumpulkan di dadanya Nabi Muhammad SAW. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Siapa yang al-insan itu siapa? Itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Siapa yang dimaksud? Al-insan ini siapa? Al-insan yang dimaksud adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itulah yang mendapatkan ilmu tentang Al-Quran langsung dari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi yang ngerti khususiyah yang terkandung di dalam Al-Quran. Tahu semuanya Rasulullah. Itu pernah ketika itu kondisi kaum muslimin lagi jaga malam karena ada kekhawatiran musuh akan nyerang di malam hari. Maka Nabi bilang, kamu kalau di malam-malam jaga musuh itu akan nyerang, baca ayat ini, ha mim la yunsurun. Baca ayat itu. Kalau kamu baca ayat itu, insya Allah la yunsurun, musuhmu tidak akan menang melawan kamu. Maka sekarang di beberapa hizib yang urusannya perlindungan, pasti ada ha mim la yunsurun, itu pasti ada. Kenapa? Karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tahu, oh ayat ini untuk ini, tahu Rasulullah SAW. Nanti misalkan surat yang terkait dengan untuk urusan penjagaan seperti katakan Allah Ta'ala itu sudah menuliskan satu kitab. Sebelum diciptakannya langit dan bumi 2000 tahun, ditutupnya kitab itu dengan 2 ayat yang sebagai penutup surat Al-Baqarah. Riwayat yang lain Nabi mengatakan 2 ayat surat Al-Baqarah itu kalau dibaca di malam hari mencukupi. Mencukupi apa? Mencukupi sebagai qiyamul lail. Ada riwayat pula maknanya mencukupi dari segala macam keburukan. Jadi pelindung siapapun yang membacanya di malam itu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang tahu siapa? Yang tahu ya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, itu kan disebut muawwidzatain. Karena ada a'udzu saya berlindung kan muawwidzatain tuh. Kalau berarti dan A'udzu Birabbin Nas. Qul A'udzu Birabbin Nas itu sebab turunnya karena apa? Ngapunten, Nabi kena sihir. Nabi kena sihir, jangan dibayangkan kayak yang jenengan lihat di YouTube ya. Wong terus baru muntah paku apa. Ada kan gitu, muni muntah paku, ya muntah paku baru muntah semen boto bangun omah. Wis toko bangunan so sepi iki akhirnya. Bukan gitu. Jadi Nabi SAW itu kena sihir, kalau bahasa zaman now-nya santet. Zaman dulu ada. Sing ngajari wong zaman saiki wis setane sing biyen. Oke. Yang ngajari zaman sekarang ya setane sing biyen. Nah, itu ada penyihir Yahudi. Itu ngambil rambutnya Nabi SAW. Itu dikasih jampi-jampi. Zaman dulu penyihir Yahudi wis top pak iki nek dukun zaman saiki tarifnya larang kuwi mesti. Itu jambi-jambi. Ketika itu Nabi SAW dampak sihirnya kepada Nabi itu cuma Nabi tidak seseger biasanya. Itu dok. Manu nek kena ke awake dhewe ya wis glundung kabeh kowe. Itu cuma Nabi tidak seseger biasanya. Sampai akhirnya ketika Nabi tidur, 2 malaikat datang. Ini ngasih tahu kalau ini disihir, sihirnya di sini, kemudian turun surat Al-A'udzu Birabbin Nas. Di sihirnya itu ada simpul talinya itu, simpul tali yang diikat-ikatnya itu sebanyak ayat yang ada di Al-Falaq dan An-Nas, sebanyak itu. Tiap dibacakan satu ayat, simpulnya lepas, begitu lepas semuanya Kanjeng Nabi langsung seger. Yang tahu ini rahasia-rahasia yang ada di Al-Quran itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu caranya ngamalkan Quran ya juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada orang yang dia maunya cuma baca Quran tapi nggak pernah mau baca tentang Nabi. Jadinya pemahamannya salah. Dia baca Quran tapi nggak baca tentang Nabi. Kadang jadinya ada ekstrim kiri, kadang ekstrim kanan.
Dia baca ayat-ayat tentang jihad melawan orang-orang kafir. Wah, dianggap kafir musuh kudu diperangi. Dia cuma baca itu. Tapi kalau dia baca tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu ya berinteraksi muamalah dengan orang kafir sangat baik. Yang urusan perang ya perang, tapi yang urusannya muamalah. Didakwahi sama Nabi, kadang ada perjanjian dagang bareng. Bahkan ketika Nabi wafat, pakaian perangnya sedang digadaikan pada orang Yahudi. Artinya Nabi bisnis bersama dengan orang Yahudi. Ketika Nabi hijrah, itu penunjuk jalannya ketika itu belum masuk Islam. Artinya apa? Hubungan profesional muslim dan non muslim, muamalah yang baik, itu ajaran Nabi Muhammad. Jadi dia cuma membaca Quran tok, tapi enggak baca tentang Nabi Muhammad, jadinya keliru. Itu. Nah, kemudian ada yang baca juga setengah-setengah, baca ayat, wah ini diartikan macam-macam. Inna dina indallahil Islam, agama di Allah itu hanya Islam. Islam itu artinya berserah diri. Semua agama kalau berserah diri dianggap sama seperti Islam, sekalipun Tuhannya bukan Allah. Ngawur juga jadinya. Kita lihat itu ketika orang baca sejarah Nabi, beda. Orang-orang Taif ketika itu datang kepada Rasulullah SAW. Nah ini menariknya sejarah di sini, Pak. Nabi itu sebelum hijrah pernah dilempari di mana sebelum Isra Mi'raj? Taif, ya kan? Taif, dilempari di Taif, mari Taif. Nah, ketika Nabi sampai berdarah-darah, itu kan malaikat datang. Taif itu di gunung. Kan sekarang ada umroh paket Taif, ya kan? Taif itu letaknya di gunung. Nah, ini malaikat gemes. Nabi dilempari, Pak. Waduh. Malaikat izin, gunungnya mau diangkat. Sak menungsone bar kuwi ditumplek. Dibenturkan gunung sama gunung. Nah, ada Nabi, jangan. Saya masih berharap nanti anak cucu mereka akan jadi orang yang memegang agama ini. Berarti kan Nabi mendoakan orang Taif dapat hidayah, ya kan, Pak? Itu terjadi 2-3 tahun sebelum hijrah, Pak. Orang Taif terus dapat hidayahnya kapan, Pak? Tahun pertama Hijriah? Belum. Berarti 3 tahun setelah Nabi doa? Belum. Tahun ketiga Hijriah, 6 tahun setelah Nabi doa? Juga belum, Pak. Orang-orang Taif, Pak, masuk Islam itu tahun 8 Hijriah aja ketika Fathu Makkah, orang Taif belum masuk Islam, Pak. Belum masuk Islam. Orang Taif itu baru masuk Islam tahun berapa? 9 Hijriah. 9 Hijriah. Berarti, Pak, ketika itu kurang lebih jarak 11 sampai 12 tahun dari Nabi mendoakan mereka. Dongo lagi kabul 12 tahun. Anjenengan dongo ndak kabul pisan ya Allah, dongo ora tau kabul. Baru kabul, Pak, 12 tahun. Itu masuk Islam, datang mau masuk Islam, itu masih ngasih syarat. Orang Taif. Mau masuk Islam, minta 4 syarat. 1, boleh mendem. 2, boleh zina. 3, ndak mau sholat. 4, riba. Wis, koyorane bedane niki nggih. Islam sholat ora gelem, mendem, medok, bagi riba. Tapi ndak bisa. Masuk Islam ya sholat, zina haram, mabuk haram, riba haram. Jadi tidak ada cara dakwah terus menghalalkan yang haram, tidak ada. Wes kowe ora apa-apa, wes kowe insyaallah kowe mendem ora apa-apa, tidak ada. Mendem kok ora apa-apa. Mendem haram. Itu tidak boleh, itu jalan dakwah yang keliru. Itu ngerangkul orang maksiat tapi dengan membenarkan kemaksiatannya, tidak boleh. Kalau bahasa begini, kamu tidak bisa meninggalkan mabuk, ya udah, itu haram. Itu haram. Tapi kalau kamu belum bisa meninggalkan, tetap kamu lakukan kebaikan yang lainnya. Setiap kamu mabuk, usahakan kamu bayar kafarohnya dengan kamu berbuat kebaikan. Pernah, Pak, datang kepada
kakek kita, yaitu orang mabuk minta uang. Orang mabuk minta uang. Maka kita ya tunggu sampai sadar, kasih makan, itu baru itu. Begitu dia sadar 100% karena dimuliakan sama kakek kita waktu itu, akhirnya dia tobat dengan sendirinya. Saya itu dia buat peraturan, kalau saya mabuk, saya membaca surat Al-Ikhlas sekian ribu kali atau surat ayat kursi atau apa, sekian ribu kali. Pernah terjadi itu. Nah, jadi jangan dibenarkan kemaksiatannya, keliru. Mendem ora apa-apa, keliru. Mendem ora apa-apa, mendem ya apa-apa. Haram kok, nggak apa nggih? Nah, jadi bukan itu cara dakwanya. Ya kita tidak bisa. Sholat harus, mendem haram, zina haram, riba ya haram. Coba sama Nabi gimana? Udah kita mikir-mikir dulu. Mikir, nawar. Selesai ketika itu ya udah kita terima. Kita masuk Islam, sholat oke, mendem no, zina no, riba no. Sholat yes, Islam oke. Tapi di Taif itu ada berhala. Ada berhala, itu disembah sama orang-orang Taif. Berhalanya jangan dihancurkan ya. Tapi tidak bisa. Ya udah, 3 tahun lagi baru kita hancurkan, tidak bisa. Setahun, tidak bisa. 3 bulan, tidak bisa. Terus hancurkan. Itu katanya orang Taif, ya sudah tidak apa-apa dah. Tapi yang hancurkan jangan kita, beres. Khalid bin Walid suruh berangkat. Artinya Nabi SAW itu tidak toleransi yang urusannya dengan akidah dan syariat. Enggak toleransi Rasulullah SAW. Beliau itu punya sikapnya, ada batasan di mana bisa kendor, ada batasan di mana kita tuh harus berpegang teguh. Ini Rasulullah SAW. Nah, orang kalau membaca Al-Quran diiringi dengan membaca Nabi Muhammad SAW, barulah dia akan dapat gambaran bagaimana indahnya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita seandainya pulang dari sini Pak, nanti kita pusing mau gedulah, mau ngaji tentang Quran sebanyak-banyaknya, nggak akan sampai kita mati mesti belum selesai Pak. Karena saking banyaknya kandungan ilmu yang ada di Al-Quran dan yang ada di dalam sosoknya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita pulang dari sini kok enggak ada rasa, wah aku pengen lebih kenal Kanjeng Nabi, pengen lebih ngerti tentang beliau, pengen lebih ngerti tentang ilmunya Al-Quran, yang jenengan ya bejo insyaallah Pak. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang lebih penting untuk semua urusan kita dibandingkan kita mengetahui ilmu yang terkandung di Al-Quran, yang juga terwujud dalam sosok Al-Quran dalam rupa manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Satu lagi kunci terakhir, Anda tidak mungkin semangat untuk mempelajari tentang Kanjeng Nabi kecuali Anda harus cinta. Ada anak mau belajar matematika tapi wis gedeng karo gurune, iso ndak? Ndak mungkin bisa. Nah itulah Nabi SAW harus kita cintai, harus menemukan cara untuk semakin cinta sama Nabi, pelajari Al-Quran. Insya Allah kita punya modal ilmu untuk kita hidup dalam keadaan hidup yang selamat, urusan dunia beres, urusan akhirat beres, barokah Al-Quran dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah Ta'ala berikan berkah pada kita semuanya. Semua hadir sini yang punya hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Yang sedang sakit diangkat semua penyakitnya, yang sedang sedih disingkirkan semua kesedihannya. Yang punya utang semoga dilunaskan utangnya insyaallah. Berikan kepada kita semuanya keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam anak-anak kita semuanya. Dan insyaallah semua yang hadir di tempat ini insyaallah tercatat orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi orang yang mendapatkan keberkahannya bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan, dan insya Allah semua yang berpartisipasi di tempat ini Allah Ta'ala berikan balasan kebaikannya di dunia dan di akhirat insya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala al-afiyah. Allahumma fir lana wa liwalidina wa limasyikhina wa muallimina wa dhil hukri alaina
Allahumma aftah alaina wa ala auladina wa ala talabatina futuhal arifin yufaqihna wa iyyahum fid din wa alimna wa iyyahum at-ta'wil wa adina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih niyyah wa dzurriyyah wa jalil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bi khairil bari. Allahumma balikna fi Ramadan waj'alna mimman shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil lailatul qadar hatta bil ghufran wal i'tiq minan niran wa lam nasafna sallallahu alaihi wa sulahuha wa ila ghadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya saking kula cukup semanten kirang lagu ing penjenengan pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.